Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Suka nggak filmnya? Keren. Alhamdulillah. Gue jatuh cinta sama dia ya. Oke. I love you, Miss. Oke. Dimas keren ya Dimas ya. Keren ya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan untuk sahabat-sahabat media semua yang hadir malam ini, tamu undangan yang lain yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kemacetan pekerjaan untuk datang ke acara gala premier film kami ini. Puji syukur, alhamdulillah film ini tayang tanggal 23. Mohon support, bantu share untuk film nasional dan yang lain juga. Terima kasih juga saya ucapkan buat rekan-rekan kerja yang hadir di sini, Pak Jonathan Ozo, partner saya sebagai direktur di sini juga, Ibu Anggi dari Digital Frame dengan semangat beliau yang luar biasa untuk berkarya sehingga film ini terwujud dalam sinergi yang positif. Terlebih lagi untuk terima kasih kepada cast saya semua. Alhamdulillah juga Mesya dapat aplaus dari Pak Arun. Terima kasih. Suka dengan filmnya yang telah menghidupkan peran-peran kalian semua. Saya begitu begitu bangga, begitu senang berkesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan Mas Dimas, Mbak Ana Jekoto sebagai legend hidup yang sudah bekerja sama dengan saya dari tahun 2000 berapa ya Mbak Ana? Sudah cukup lama. Dan alhamdulillah film yang begitu kita intens untuk mengawal sampai hari ini ada di hadapan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan sekalian dari wartawan atau dari digital ataupun televisi. Mudah-mudahan film Juminten Eden ini bisa disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih juga kepada pemeran pembantu daripada Juminten Eden, artis. Mudah-mudahan kita tetap maju nanti ke depannya bisa jadi diri tua ya. Bismillah ya. Halo, perkenalkan aku Syarin Jovian. Aku berperan sebagai Saskia, anaknya Ibu Juminten Eden. Ibu Juminten. Kebawa judul Edannya dibawa-bawa. Gak apa-apa saya, gak apa-apa. Iya. Kamu sebagai anaknya Ibu Juminten ya. Iya. Terima kasih. Kita mungkin ke belakang boleh? Iya. Wow, ini outfit of the day nih. Ya, ini namanya kedinginan ini Mas. Iya bener, saya juga Mas. Ya, orang kampung masuk studio kayak gini rasanya. Sama Mas, kita mah dari desa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kuko Prastia Kudamai. Saya di Juminten Eden ini menjadi Marlan. Baik Mas Marlan. Terima kasih. Sama-sama Mas Marlan. Iya, di belakang. Ke belakang dulu mungkin kita masih aja, dan kita akan ke depan. Iya. Iya, silakan. Iya, boleh. Bapak Kades, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Deden Bagaskara. Alhamdulillah saya dipercaya memerankan satu karakter rekaan saya bernama Tokoh Kadir. Tokoh Kadir, terima kasih buat khususnya kepada produser sekaligus sutradara Pak Dedi, Mercy, Ibu Anggi dan semua kawan-kawan yang lainnya telah mempercayakan saya untuk bisa menghidupkan tokoh Kadir tersebut, dan harapan saya mudah-mudahan film ini bisa bukan hanya sebagai tontonan tapi insya Allah menjadi tuntunan untuk kita semua, dan harapan yang paling utama adalah mudah-mudahan semoga film ini mendapat tempat di hati penonton dan memberikan atau mendapatkan perolehan tiket yang maksimal, insya Allah. Amin. Saya harapkan kepada kawan-kawan media juga, konten kreator dan lainnya untuk bisa membantu mempromosikan atau menebarkan keindahan atau kedahsyatan film ini. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Yang berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Saya Wina Marino. Di film Juminten Edan ini saya berperan sebagai Farida, ibunya Juminten. Ya, semoga bisa diterima dengan baik dan banyak yang menonton, bisa sampai jutaan, 9 juta lebih ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pasti terima kasih banyak buat teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini, luar biasa, cukup ramai. Terus juga makasih tentunya untuk influencer dan juga untuk content creator yang juga hadir pada hari ini. Yang pasti berdoa yang terbaik lah buat kita semua, teman-teman sehat, kita juga sehat semua yang ada di sini, lancar semuanya, banyak layarnya, banyak penontonnya insya Allah. Mohon dukungannya ya. Ditunggu berita-beritanya, saya akan baca semuanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kepengen penontonnya untuk semua yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, satu untuk semua untuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini ada yang membuat saya sangat menarik sebagai tokoh Mbah Wahyu. Ini scene-nya tidak banyak tapi menarik. Menariknya apa? Kalau mau syuting itu berapa? 4 jam ya, mempersiapkan tokoh terbakar itu loh. Ini luar biasa. Film ini menggambarkan yang sudah mulai dilupakan bagaimana nama Juminten. Hari ini Juminten itu barangkali 1 dibanding 1 juta barangkali. Inilah Juminten, sebenar-benarnya Juminten mewakili putri dari pribumi. Jangan lupa kita nonton bareng-bareng untuk berikutnya 23 Juli 2026. Saya bangga ikut di dalam film Juminten Edan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Yuk silakan murid matematika aku. Halo. Hai. Kenalkan, nama saya Marli Tuhayu. Saya berperan sebagai Juminten kecil. Terima kasih. Baik, ini murid biologi aku. Pinter kan? Silakan sayang, boleh. Dimulai dari 3, 2, 1. Halo, nama saya Vera Ali. Saya berperan sebagai Manto kecil. Tadi seru nggak filmnya? Seru Banto. Udah. Ada yang mau disampaikan lagi? Mau kakak bantu? Bilang, jangan lupa nonton ya. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton ya. I love you, tepuk tangan dong boleh. 3 Juli nanti ya. Tuh best kan, pinter kan? Terima kasih sayang. Iya, baik. Berikutnya kakak silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas dukungan semua teman-teman media. Alhamdulillah setelah 5 tahun saya pindah ke Bali. Ini adalah film saya pertama setelah saya pindah ke Bali. Terima kasih Kang Dedi atas kepercayaannya untuk saya memerankan peran ini. Alhamdulillah, seperti saya bilang, biasanya peran-peran saya sedikit barbar ya. Tapi saya jujur loh, saya jealous sih, semuanya pada nonton, saya belum nonton. Apakah saya masih barbar di sana? Enggak kok. Masih? Ya Allah, padahal saya itu udah berusaha setengah mati biar menjadi ibu yang lembut. Ternyata tidak berhasil ya. Karakternya. Ya, besar harapan kita semua, semoga film Juminten Edan ini sangat memberikan message yang baik untuk kita semua. Pesan-pesan saya buat ibu-ibu di Indonesia, jangan seperti Ibu Salma. Oke? Tapi ngomong-ngomong, ini perjalanan masih panjang loh. Sepatu saya lepas. Nah, bagaimana ini? Waduh. Kang Dedi, kru mana kru? Lem. Mari kau dibantu. Properti bantu. Coba. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Iya, silakan.
silakan mungkin. Boleh. Baik, Iya, saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran semuanya ya. Dia, juga Anda Tolan, dan saya berterima kasih juga kepada kru, juga teman-teman cast ya, produser dan Pak Dedi sebagai sutradara, rekan sekerja saya juga. Saya pertama kali untuk jadi sutradara di film ini, dan saya sangat antusias sekali. Mudah-mudahan film ini juga bisa dijadikan tontonan yang baik buat kita semua, dan tetap mencintai film-film horor yang punya cerita yang bagus. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin kita bisa langsung ke pemadam kita ya. Maaf, Bu, permisi, maaf saya boleh ya. Terima. Iya. Silakan mungkin boleh. Yes. Selamat malam semuanya. Hai Mesya. Gimana film Juminten? Beneran edan gak? Edan banget. Cantik. Terima kasih semuanya yang udah datang ke sini. Semoga film Juminten dapat apresiasi yang baik dari kalian semua, mendapatkan respon yang positif juga dan bisa diambil nilai baik-baiknya. Perkenalkan, nama saya Mesya Amira, di sini berperan sebagai Juminten. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru-seru ya orangnya ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktu untuk menonton hasil jerih payah karya kami ini. Dan saya berharap hasilnya bisa maksimal dan teman-teman juga bisa memberikan dukungan dengan membantu share film ini yang akan tayang tanggal 23 Juli nanti. Semoga respon-responnya bisa membuat yang lain untuk datang dan mendapatkan respon yang positif. Saya Dimas Aditya berperan sebagai Manto, suami dari Juminten, anak dari Ibu Salma. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan panggilkan seorang penulis kita juga ya akan hadir. Kita mungkin boleh panggil ya Alim Studio ya. Iya, boleh kita sambut Mas Alim Studio, silakan. Boleh. Oh iya. Kita berikan tepuk tangan tadi sekalian. Iya, boleh dibantu mungkin boleh tambahkan kursinya. Kru silakan boleh. Sebentar ya Mas Alim ya. Oke. Selamat bergabung Mas Alim, selamat malam. Iya. Baik. Silakan mungkin boleh perkenalkan loh sekalian mau memegang mic loh sebelum kita masuk pertanyaan loh. Ya, selamat malam semuanya. Saya Alim Studio, penulis skenario Juminten dan terima kasih sudah hadir. Baik, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk hadirin sekalian. Baik, kita akan coba masuk ke pertanyaan ya ke beberapa cast yang ada di sini dan juga nanti kita akan tanya semua all cast ya bagaimana perasaan mereka setelah bermain di film ini ya. Kita mungkin boleh ke produser dulu ya. Bapak produser juga produser ya. Satu buah film ini yang pastinya luar biasa banget. Tadi juga pada nonton semua media. Nah kira-kira nih Bapak sama Ibu, apa sih yang membuat mercusuar film dan juga digital frame production ya tertarik untuk menghadirkan film Juminten Edan ini, terutama dengan konsepnya tuh drama horor, thriller yang mengangkat sisi keluarga dan juga ada hubungan antara manusia dan juga luka masa lalu. Silakan mungkin Pak Dedi boleh dijawab? Iya, boleh. Itu mic-nya sebelah situ. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kenapa kita mengambil tema family secara keseluruhan? Karena kita melihat bahwa Juminten ini kita desain dengan Pak Alim Studio sebuah kisah keluarga miniatur dari kisah keluarga seluruh Indonesia sebenarnya. Bagaimana hubungan antara mertua dan menantu, anak dan ibu mertua gitu. Itu yang kisahnya itu coba kita ambil yang lebih dekat dengan pemirsa. Mungkin nanti Mas Alim bisa lebih jelaskan secara detail untuk soal konsep cerita. Untuk kolaborasi mercusuar film dan digital frame, kebetulan sebelum Juminten ini saya dengan Bu Anggi itu pernah kolaborasi juga di film tahun 2023. Jadi kita sudah pernah bekerja sama bareng. Ini
ini adalah film kita yang kedua. Insya Allah akan ada film ketiga ya Bu ya. Nah, kalau cerita boleh Mas Halim? Iya, silakan Mas. Saya pinjamkan mic 5 miliar saya, Mas. Baik. Silakan. Ya, waktu itu saya tertarik ketika Pak Dedi kita ketemu terus kemudian Pak Dedi bilang bahwa dia punya judul Juminten Edan, dan saya langsung ngerasa bahwa ini intriguing banget judulnya. Dan ya kemudian Pak Dedi punya konsep basic dari ceritanya, ya dia pengen ngomong soal masalah ya sebenarnya jadi tagline sih, bagaimana orang-orang tuh siapa sih yang waras dan tidak waras sebenarnya gitu, kadang itu menjadi blur. Dan ya kemudian dari situ saya mengembangkan cerita, dan ada beberapa hal yang saya rasa yang kita mau coba terobos juga dari film ini adalah ya salah satunya saya bilang kita pingin coba bikin setting di pulau dan kemudian segala macam. Jadi saya merasa ada hal-hal yang menarik yang bisa saya sama Pak Dedi collab untuk pengembangan cerita dari Juminten Edan ini gitu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Anggi, mungkin ada mau ditambahkan? Boleh, silakan Ibu, mungkin. Ya, saya cukup senang ya bisa bergabung lagi sama Pak Dedi Mercy. Mudah-mudahan film ini menjadi film yang berminat orang nontonnya, karena ceritanya bagus banget. Menurut saya sih benang merahnya itu jelas banget. Makanya saya berminat banget kerjasama sama Mercusuar. Mudah-mudahan doain ya. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dong, boleh dong. Amin Bu, jutaan Bu ya langsung ya Bu ya. Terima kasih banyak. Kita mungkin boleh ke sutradara, mungkin boleh ya. Baik, sutradara kita sudah ada juga di sini, dan juga kita coba kasih pertanyaan ya. Mas, ini kan film Juminten Edan ini kan bisa mengangkat kisah horor ya, dan juga dipadu dengan konflik keluarga dan juga trauma masa lalu nih. Nah, kira-kira visi sutradara dalam membangun cerita ini nih agar tidak hanya menghadirkan ketegangan tapi juga memiliki kedalaman emosi bagi penonton tuh kira-kira bagaimana nih Mas untuk komunikasinya dengan para pemain dan juga untuk isi cerita tersebut, silakan. Ya, pertama-tama kita reading sama-sama, kita membahas scene by scene dengan para cast ya untuk adegan-adegan itu. Kemudian kita mengolah bersama, saya dengan Pak Dedi, bagaimana kita bisa memvisualkan adegan-adegan yang hendak kita tampilkan itu. Mungkin Pak Dedi mau ada tambahan? Iya, silakan Mas, boleh. Ini kalau secara klasifikasi sensor kan kita drama horor, tapi sebenarnya horornya itu agak tipis. Kita tepatnya ini adalah psychological thriller. Mungkin tadi teman-teman ketika menonton mayoritas secara keseluruhan itu lebih dikuasai oleh konten dramanya gitu. Nah, kalau memang itu menjadi pilihan kita dari awal ya gitu. Meskipun dalam hal ini seperti yang tadi saya singgung, Pak Alim bilang, di film ini kita memberikan sebuah pilihan bahwa kadang sedikit samar. Ini yang orang-orang yang mungkin dianggap waras seringkali melakukan sebuah kegilaan dalam tanda kutip. Bahkan mungkin sebaliknya juga gitu. Orang-orang yang dianggap gila atau orang yang nggak dianggap justru punya keluhuran budi, punya kewarasan yang dalam tanda kutip juga. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, terima kasih banyak. Oke, baik kalau gitu, dan juga nanti kita akan berikan kesempatan pada teman-teman buat bertanya. Sekarang kita mungkin boleh kepada Dimas Aditya dulu, mungkin boleh ya. Oke, sebagai suami Juminten, nah ini ya, yaitu perannya adalah Manto nih. Bisa ceritain gak Mas kira-kira membangun karakter seorang suami itu yang harus menghadapi perubahan besar dalam diri istrinya itu sekaligus menjaga keluarga tuh gimana sih kira-kira untuk memainkan peran ini? Dari awal sebenarnya kita udah membangun grafik emosi. Skalanya udah ditetapkan waktu kita workshop dan kita reading. Dan itu semua sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari cerita dan memang kebutuhan yang sekiranya diperlukan secara visual oleh Pak Dedi. Jadi memang itu semua udah terkonsep. Sesuatu yang organik itu tipis sekali terjadi ketika kita di frame. Jadi semua adalah hasil kolaborasi dari latihan dan kematangan yang udah dipersiapkan selama reading dan workshop. Jadi
tidak terlalu berat sih sebenarnya, karena Meisha dan aku juga ada pernah kerja bareng sebelumnya. Cuman kita the twist yang tadinya kita cuman sebagai partner, di sini kita sebagai suami istri. Juga ketemu sama Mbak Ana yang last minute karena dia baru datang dari luar negeri ya Mbak ya waktu itu ya. Tapi untuk mendapatkan chemistry dengan Mbak Ana pun ternyata aku nggak menduga ternyata mudah gitu. Mungkin memang secara jam terbangnya juga lebih tinggi walaupun sudah lama gak bermain, tapi ketika aku ketemu sama dia itu kayak seolah-olah cuman kayak sedikit on off button aja buat dia gitu. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Masih dengan Mas Dimas nih. Ada pengalaman seru nggak kira-kira selama proses syuting gitu untuk namanya produksi film Juminten Edan ini? Kalau seru sih sebenarnya semua pemainnya seru-seru. Terus lokasinya juga seru. Seperti tadi mungkin teman-teman melihat lokasi-lokasi yang ditampilkan itu memang lokasi-lokasi real yang sebenarnya sulit untuk dijangkau dan memang belum pernah dijamah secara produksi filmnya kayaknya. Selama ini saya belum pernah syuting di daerah-daerah itu. Dan ini yang membuatnya kita setiap kali datang ke lokasi itu menjadi fresh karena kita jadi dapat insight baru gitu dengan suasana yang baru, situasi yang baru, dan set-set yang dibangun, yang dipilih itu sangat membantu kita sebagai aktor untuk mendapatkan feel sebagai warga dari kampung yang sudah disesuaikan dengan cerita Juminten Edan. Ambience-nya berarti ya di situ ya, dan juga semua dukungan pemain-pemainnya juga ya ikut serta ya. Oke, terima kasih Mas Dimas, boleh berikan tepuk tangan dong. Kita mungkin ke Meisha Amira. Wow, ini jujur banget, ini satu buah peran yang aku bilang kayak susah banget kayaknya ya. Dimana ini dituntut sebenarnya kalau bisa aku lihat tuh di sini seorang perempuan tunawicara ya, yang bisa dibilang tuh kembali ke masa lalu setelah 8 tahun merantau. Nah, boleh cerita nggak sekarang Meisha, bagaimana sih prosesnya pendalaman karakter gitu loh hingga bisa menghasilkan peran yang luar biasa di film ini? Terima kasih pertanyaannya. Sama-sama. Jadi waktu pertama kali aku dapat dikasih tahu kalau harus belajar bahasa isyarat dan seorang tunawicara dan juga tunarungu, itu menurutku sangat susah, challenging banget karena aku belum pernah belajar sebelumnya, baru kali ini. Dan di sini kita emang ada coaching dan juga kita belajar 2 minggu sama-sama Mas Dimas juga sama Sharon juga. Dan itu menurut aku pengalaman yang baru dan pembelajaran yang baru juga. Yang menurut aku juga challenging adalah gimana aku harus mengekspresikan semuanya tanpa dialog, dari mata, emosi, semuanya itu benar-benar dilakukan dengan bahasa isyarat. Itu salah satu yang benar-benar pengalaman baru dan lumayan sulit bagi aku, tapi dengan adanya proses alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita juga diawasin dengan coaching juga sih. Wow, itu benar banget sih ya. Oke, nah bisa dibilang kan pasti dari diri sendiri itu ketika menghadirkan peran ini ada nggak sih kayak action langsung gitu, bisa kayak duduk bareng dengan teman-teman dari yang tunawicara untuk bisa melihat gerak-gerik mereka, atau ada workshop langsung sendiri kah kira-kira? Ya, kita ada workshop selama 2 minggu itu sama coach yang emang dia itu tunarungu sih sebenarnya. Jadi benar-benar intens belajar dan ada 1 hari emang aku khusus belajar bahasa isyarat. Jadi di sana juga latihan terus. Jadi setiap tahu misalkan besok ada scene apa, aku harus latihan dulu hari sebelumnya dan lama-lama refleksi kayak gitu aja. Terus jadi semuanya bisa. Karena terbiasa ya. Iya, karena terbiasa. Berikan tepuk tangan mungkin boleh. Yes. Sekarang kita mungkin ke Mbak Ana Jekoto. Wow, thank you for come back loh Mbak. Luar biasa loh. After 5 years ya. Luar biasa. Boleh kita mungkin dikasih mic-nya? Iya, sudah ada. Baik. Hai Mbak Ana, terima kasih banyak untuk perannya yang luar biasa dan juga masih dengan pendapat-pendapat dari para penonton kita tadi ya. Luar biasa banget pertanyaannya ya. Oke. Mbak Ana, di sini di film Juminten Edan ini terdapat konflik keluarga ya, dan juga rahasia masa lalu yang perlahan-lahan itu terungkap seperti itu. Oke, bagaimana sih Mbak Ana membangun karakter Salma ya agar dapat menyampaikan emosi dan juga konflik yang menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita Juminten, di mana ini bisa dibilang this is the first you come back ya untuk bisa bermain film lagi. Silakan Mbak. Terima kasih untuk pertanyaannya.
seperti yang Dimas bilang tadi bahwa kita preparationnya sangat baik. Saya memang terbang dari Bali hanya untuk reading, untuk membangun chemistry bersama lawan-lawan main saya. Ya, alhamdulillah mungkin dengan jam terbang juga rasa itu bisa dibangun dan mendapatkan director Kang Dedi yang sangat membantu. Dan yang paling penting itu saya selalu bilang sama Mas Dedi, apakah ini emosinya harus saya naikkan atau saya turunkan gitu. Nah, itulah yang perjalanan itu yang kita selalu kontrol. Ya, alhamdulillah kalau memang hasilnya terbentuk dengan baik, emosinya didapatkan. Untuk pemain-pemain sih udah pasti semua jago-jagoan juga nih walaupun masih muda. Tapi yang tua nggak kalah juga dong. Oh. Masih muda kok, belum tua. Belum tua. Terima kasih. Iya. Ya, dan satu lagi nih pemeran yang menurut saya benar-benar istimewa dan yang membawa suasana menjadi meriah. Ini dia nih orang ini juga saya nih. Iya kan. Tuh. Jadi kadang-kadang walaupun dia nggak syuting dia tetap harus datang untuk hibur kita semua. Ya, di calling buat kita ya. Iya, benar. Jadi kalau kata Pak Didi kalau syuting di Jogja tapi nggak ngoling dia kita nggak afdol. Iya benar. Pembawa hari-hari seru ya. Mungkin boleh kenapa tuh bisa diberikan ikon seperti itu coba. Karena ini nasinya sisa terus Mas. Tim sapu bersih. Enggak mau Mas Dimas ini ada-ada aja. Oke, baik. Kita mungkin ke Mbak Ana lagi boleh ya? Oke, ketika ditawarin ini nih, coba dari Mbak pribadi nih, setelah 5 tahun gitu kan, nggak comeback dan comeback, bisa deskripsikan nggak perasaannya ketika dapat ditawarin film ini? Yang pasti alhamdulillah senang sekali. Saya memang terakhir syuting itu adalah sinetron stripping action klasik Gajah Mada dan kebetulan juga Mas Dedi adalah saudaranya dan Mas Jonathan adalah fighting director-nya. Jadi memang kita sudah ada chemistry. Kita hampir syuting 1 tahun ya Mas ya. Hampir tiap hari kita syuting, callingan jam 3 pagi, jam 4 pagi. Callingan loh, bukan pulang syuting. Jadi waktu saya dihubungi oleh beliau, alhamdulillah saya senang sekali. Tapi satu Mas Dedi saya sangat lucu sekali. Jadi tim makeup itu telepon saya, Mbak Ana, bisa nggak gigi vinirnya dihilangkan? Gigi vinir? Saya nggak pakai vinir loh Mas. Gitu. Jadi saya senang sekali, sangat terharu dan saya merasa appreciate ya, bangga juga bahwa Ana Joko tuh masih ada yang mau calling loh. Dan kali ini saya siap lagi loh di calling. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ana. Oke. Sekarang kita coba bertanya kepada Allcast ya di sini ya. Baik, Allcast di sini dengan perannya masing-masing ya, dan juga menjalani proses syuting film dan juga berbaur dengan cerita dan juga sutradara dan juga pemain yang lainnya nih. Kira-kira bisa ceritain nggak ada pengalaman apa yang seru ya di film ini dan juga ada pelajaran terbesar nggak dari film Juminten Edan ini? Silakan, mungkin saya boleh ke adik saya dulu ya, ke murid saya dulu. Iya, ini pintar loh biologinya. Silakan saya. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya baik. Mari kita menggunakan bahasa anak kecil ya. Kamu bahagia dan kamu bisa cerita nggak selama kamu syuting itu kamu punya pengalaman seru apa? Silakan. Pintar kan? Aku seneng banget akhirnya bisa pertama kali syuting film horor. Ini film pertama aku. Wow, tepuk tangan boleh. Jangan malu-malu. Tolong bantu, tolong dibantu adik-adik. Dan aku seneng banget bisa masuk ke film horor. Dan aku juga mau berterima kasih sama tim yang udah bantuin aku. Kalau aku bingung, aku pasti dibantuin. Selama aku di sana, aku senang soalnya lokasi-lokasi yang belum aku pernah datengin akhirnya bisa didatengin dan itu lokasinya seru semua. Aku suka lokasinya, ada yang di laut dan itu pertama kali aku di laut. Aku senang banget, jadi aku suka.
Baik, terima kasih. Aku terbuai loh dengan kata dia. Terima kasih sayang ya. Kita mungkin ke belakang boleh? Iya, penghabis nasi katanya ini. Boleh dong, kasih dong spill dong. Ada pengalaman seru apa? Berdiri katanya request tuh, berdiri. Seperti salah satu kota di Jawa Timur ya. Yes. Kediri santai. Allah, marah kenapa sih? Nah, kalau pengalaman serunya ya, karena teman-teman ini juga seru-seru semua, Mas Dimas ini tukang adu domba, Mas. Ya Allah, saya diadu sama Mesa, semuanya, sama Mbak Ana saya dipukul. Saya mengingat karena film action juga kan, horror action. Jatuh kan. Ya jadi seru banget, ini pengalaman yang cukup menantang bagi saya. Saya kan gak suka lihat orang berantem terus tiba-tiba suruh berantem sama Pak Dedi ini ya saya harus melawan cinta damai saya untuk berantem. Nah, itu kalau kesusuhannya, ketantangannya itu sweet emosi, karena kan pertama kayak ngomong, kalau orang Jawa itu bilang tokoh Marlan itu memonggok itu apa ya, mempersilahkan keluarga yang dari jauh lama gak ketemu ini, silahkan biar nyaman dulu, habis itu dihabisin kan, Mas. Luar biasa. Meskipun yang mati juga Marlan. Ya itulah, mungkin serunya di situ, dari bolak-baliknya cerita, dan tokoh saya juga didukung oleh teman main saya yang mendukung karakter saya. Jadi saya jadi semangat syuting, semangat nyari duit juga. Iya. Itu kalimat yang luar biasa. Tepuk tangan mungkin boleh. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ke Tania mungkin boleh. Ke Tania dulu boleh ya sebelum kita nyanyi. Tania. Oh Tania. Iya dong. Oke, kalau ini spesial ya kayaknya ya, dia penyanyi soundtrack nih ya. Oke. Ketika ditawari lagu ini dan juga film yang luar biasa ini, boleh kasih tahu nggak gimana, dan juga proses itu seperti apa yang kamu bisa mendapatkan lagu ini untuk dinyanyikan di film ini? Oke, prosesnya nih ya. Iya. Prosesnya secara jujur dan gamblang. Jadi siang-siang saya di calling sama temannya Mas penghabis nasi ini. Di calling kan. Terus nanti malam free nggak gitu. Terus free aja kok ya kan. Terus habis itu malamnya kita ketemu, ternyata ketemu beliau ini kan. Terus ternyata saya disuruh menyanyikan salah satu lagu ciptaan beliau ini bersama temannya tadi namanya Mas Dindin, dan di malam itu juga kita langsung take. Jadi ciptaan beliau? Ciptaan dia. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Gak nyangka loh, ada sisi melankolis sweet gitu kayaknya ya. Dia suka meleleh ya, gitu. Letoy langsung dia tuh, ya kan? Tuh. Oke, terus. Salting dia. Iya kan? Begitu. Jadi malam itu kita diskusi, dikasih tahu melodi dan juga liriknya. Malam itu juga dieksekusi. Begitu. Langsung ya. Iya. One take show ya berarti. Betul. Ya. Emang kalau inilah butuhnya murid aku, suaranya bagus, sekali take langsung ya. Gak ada yang keberatan, aman ya semuanya ya. By the way tadi performance-nya itu kan kita hasil latihan 3 bulan yang lalu kan ya Kak ya? 2 tahun Terima saya. kasih loh. Bener. Terima kasih ajarannya. Sama-sama loh. Itu sangat beneran loh. Bercanda. Tapi gak apa-apa kalau beneran ya. Thank you sayang. Iya, sama-sama. Kita mungkin boleh ke Bapak yang satu. Silakan Pak, mungkin boleh kita kembali mungkin punya pengalaman seru gak bermain bersama dengan pemain di Juminten Edan ini? Mungkin buat saya satu kata ya, luar biasa. Jadi ketika saya ditawari oleh Kang Dedi selaku produser merangkap sutradara, beliau suatu siang menelpon saya, kemudian terjadilah sebuah pembicaraan. Beliau menawarkan sebuah tokoh yaitu yang bernama Kadir. Itu buat saya menjadi sebuah anugerah atau tersanjung sekali, karena untuk seorang aktor itu peran yang indah dan menantang itu menjadi sebuah kerinduan tersendiri, seperti yang sempat disaksikan, yaitu tokoh Kadir, di mana tokoh Kadir itu menurut kacamata saya dan kita sepakat dengan Kang Dedi bahwa karakter Kadir di sini memiliki multi karakter. Di dalam sebuah program, di dalam sebuah pertunjukan, memerankan sebuah multi karakter, dan apabila itu berhasil, itu menjadi sebuah kepuasan yang amat sangat luar biasa. Nah,
Maka dari itu ketika Kang Deddy menawarkan saya tokoh karakter Kadir, saya tanpa berpikir panjang saya langsung mengiyakan ke Kang Deddy. Oke, bismillah, ayo kita munculkan secara imajiner tokoh Kadir itu. Apalagi setelah saya menerima skenarionya dari beliau, karena pada waktu itu kan masih dalam bentuk wacana tokoh Kadir itu, kita diskusi secara penokohan. Dan ketika saya mendapatkan cerita atau skenarionya, saya tambah luar biasa terhadap Juminten Edan, tambah jatuh cinta. Artinya mudah-mudahan kita sudah berbuat maksimal. Saya juga merasa tersanjung bekerja sama dengan orang-orang hebat di sekitar saya ini, termasuk kru yang hebat, penulis yang hebat, kawan-kawan pemain yang hebat, semuanya. Di mata kami dalam kurun waktu produksi kurang lebih 15 hari itu kami melakukan hal-hal yang maksimal, insya Allah. Nah, mengenai pengalaman mungkin ya banyak ya, kalau saya ceritakan bisa 3 hari 3 malam ya. Setuju. Ya, artinya yang paling tidak saya merasa bangga bisa menjadi bahagian daripada film ini. Itu saja mungkin ya. Terima kasih, Wak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Domina boleh. Kalau untuk saya, untuk di film Juminten Edan ini, yang paling menarik adalah saya dengan umur yang sudah tidak muda lagi harus belajar action dari Mas Yonatan, tim Ozol. Ya, jadi saya harus 1 hari itu saya workshop untuk belajar action, bagaimana cara aksi reaksi apabila kita kena ini takut terjadi sesuatu ya, karena kan umur juga kita nggak tahu ya jatuhnya gimana, terus dilempar gimana, pokoknya dipukul gimana. Nah itu diajarin semuanya sama tim, terus dan berhasil. Selama syutingnya pun juga semua kru dan timnya sangat membantu, jadi sangat aman, dan saya pun juga melakukan syutingnya juga dengan bahagia dan penuh rasa cinta. Dan satu lagi yang paling menarik adalah di sini kita harus belajar bahasa isyarat dengan mimik dan action, dengan acting juga. Jadi menjadi satu kesatuan yang gimana ya? Memang susah kan, karena memang kita juga bukan tunawicara dan tunarunggu gitu. Tapi di sini kita harus belajar dan dibantu juga dengan coach yang selalu mendampingin kita pas lagi syuting lah ya 24 jam. Pokoknya selalu dibantu sama mereka, dan alhamdulillah kita semua bisa berhasil dan hasilnya bisa dilihat sendiri tadi. Bagus nggak ya? Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Jadi kalau saya memang sudah terkutuk kalau di film horor ya, jadi Mbah Dukun, hidup mati. Ya beberapa film-film horor. Nah tapi di sini ada sesuatu yang istimewa, tapi juga membuat saya kontradiksi ya. Ini istimewanya di film Juminten Edan ini, bagaimana seorang kakek begitu tega mengorbankan cucunya sendiri untuk kepentingan duniawi. Ini saya kontradiksi. Ya ini ada pengalaman yang buat saya sangat seru ketika kita syuting di pinggir laut ya, suasana gelap, air naik, di hutan serem, tapi dengan badan telanjang. Ini ada sesuatu, buat saya seru. Nah, jadi inilah tantangan paling berat, bagaimana saya harus menyiapkan diri ketika luka bakar itu. Buat saya makan waktu, berkeringat, tahu-tahu nggak jadi syuting, nggak apa-apa, besoknya lagi syuting, cakep. Tapi ini luar biasa, saya bahagia di Juminten Edan, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Tadi aku mungkin kamu boleh berdiri agak ke depanan sayang, biar dilihat sama teman-teman media ya. Iya. Agak ke depanan. Nah, boleh. Yuk. Nah. Maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Oke, baik. Gak apa-apa ya. Oke. Kamu punya pengalaman seru nggak
ketika syuting Juminten Edan sama semua kakak-kakak di sini juga ada teman-teman di sini, kira-kira boleh cerita nggak? Jadi di film ini saya senang banget excited karena saya bangga banget bisa berperan sebagai Juminten kecil di film ini. Untuk pengalaman, saya agak deg-degan waktu syuting di laut sama di hutan-hutan bakau. Saya dijadiin tumbal sama kakek. Tapi itu cuma syuting. Saya senang banget, excited, dan itu semoga film ini bisa banyak yang nonton ya. Dan saya berterima kasih untuk semua tim yang sudah menerima saya di film ini. Terima kasih. Terima kasih. Good attitude saya. Iya. Hai. Yuk, boleh cerita nggak? Oke, nggak apa-apa. Aku kan guru TK, itu biasa. Aku sudah biasa, ya. Pasti aman. Kamu punya pengalaman seru nggak ketika diajak main film dan juga ketika syuting itu bersama dengan kakak-kakak di sini juga ada teman-teman selama syuting film ini? Silakan saya. Ini film ini Juminten Edan pertama aku main banget, first time ini aku. Oke. Kalau buat pengalaman sih seru, enak teman. Syuting di ladang garam itu lumayan seru banget. Aduh, aku suka banget jawabannya. Iya, terus. Udah sih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh. Calon profesor tuh begitu ya, penuh dengan ketelitian ya. Oke, baik kalau gitu kita akan berikan kesempatan buat media ya. Mungkin hanya kurang lebih 2 kalau nggak 3 media saja ya, karena nanti kita harus mengejar gala premier. Ya, mungkin yang mau bertanya silakan, boleh. Iya. Boleh sebutkan nama dari media mana dan ditujukan kepada siapa? Ya, perkenalkan saya Unai dari Alsinta. Sebelum pertanyaan mungkin saya mau nyapa Mas Kukuh. Mungkin lupa sama saya, tapi pertama kita ketemu 2013 di PT KSI IKJ. Mas Kukuh sebagai tamu dari ISI Jogja, saya sebagai tuan rumah di Institut Pendidikan Jakarta. Ya, pertanyaannya mungkin untuk sutradara Mas Dedi dan juga Mas Jonathan dan juga Kak Mesya. Film ini kan tadi sempat ngobrol juga dengan Mas Dimas di luar, mengcapture banyak sekali genre seperti dramanya cukup intens, tapi ini juga dibalut dengan horor. Tapi yang gak kalah menarik adalah adegan action di ending yang sangat intens sekali. Itu bagaimana men-twist dan meng-crafting itu supaya tidak patah gitu, menjadi tiba-tiba film action, tiba-tiba horror, dan mungkin juga bagaimana treatment ke Kak Mesya untuk menjalankan action yang cukup lumayan sadis dan fisikal sekali kan itu ya. Mungkin itu pertanyaannya untuk sutradara dan juga Kak Mesya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke, sutradara lu mungkin boleh dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Secara konsep itu memang udah kita desain dari awal bahwa setiap proses pengembangan scene by scene atau sequence demi sequence itu adalah impact dari karakter driven yang kita bangun dari awal. Kenapa Juminten seperti itu? Karena memang ada penyebab. Nah, dari awal tuh kita coba sebelief mungkin, seorganik mungkin gitu, secara persoalannya ya gitu. Kalaupun memang kita tempatkan ada aksi-aksi seru di 30% ke belakang, itu memang peak tertinggi dari perjuangan seorang ibu yang memang dia nggak ada pilihan. Terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan gitu, bahwa anaknya itu adalah segala-galanya bagi dia gitu. Dia akan melakukan apapun itu demi anak gitu. Ya saya rasa sih itu adalah implementasi dari dari ibu-ibu seluruh Indonesia juga seperti itu kali ya. Demi anak itu pasti akan dia melakukan banyak hal gitu. Dia keluar dari zona karakter dia, seorang perempuan yang feminin yang terlihat baik
baik, tidak membahayakan, tiba-tiba dia keluar dari karakter dia itu. Itu juga salah satu pertimbangan kita dari awal. Dari sekian banyak kandidat-kandidat Juminten, kenapa Mesya yang cocok gitu? Ya karena pertama adalah pilihannya karakter Juminten ini, dia jangan sampai kelihatan seperti fighter dulu di awal gitu. Biarkan itu fighting itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan memang dia heroik dari awal gitu. Itu konsep yang kita bangun gitu, lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Mesya mungkin boleh, silakan. Jujur, waktu aku pertama kali ditawarin dikasih tahu ada adegan action, dibilangnya kayak cuman tinju-tinju aja karena aku basicnya Muay Thai gitu. Oh ya udah, oke. Pas terakhir ada workshopnya ternyata 5 hari. Terus pas di situ, oh ternyata bener-bener belajar fighting nih. Terus dibantu sama tim Ozo, Om Jo. Awalnya kaku banget karena basicnya nggak pernah latihan fighting, tapi karena kita belajar terus dan pas lagi syuting juga beda juga gerakannya sama pas lagi latihan. Jadi setiap syuting itu aku selalu latihan sama tim dari Ozo, nggak pernah nggak latihan, walaupun capek, tapi akhirnya semuanya bisa tereksekusi dengan baik. Itu karena dari Om Jo dan tim Ozo yang benar-benar safety-nya juga dijaga, semuanya pergerakan kecil, aksi reaksinya juga diajarin di situ sampai akhirnya kok bisa ya ternyata aku bisa juga karena terus latihan, belajar dan didampingin selama syuting. Baik, terima kasih. Oke, silakan, kita masih ada kesempatan. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman media? Iya, ada mungkin kiri, tengah. Oke, ada, silakan. Sebelum kita akan ajak berfoto. Baik. Oke, baik, kalau gitu nanti kita akan berikan kesempatan buat teman-teman ya mungkin ya yang bertanya lebih lanjut. Baik, kalau gitu mungkin kita boleh tanya kepada Dimas, Mesya dan juga produser saudara, wish-nya apa nih untuk film ini? Silakan. Apa nih harapannya nih? Semoga film ini bisa diterima dengan baik, nilainya hal-hal positifnya bisa diambil, terus pesannya juga tersampaikan, dan semoga banyak yang nonton sampai jutaan. Amin. Amin. Thank you. Iya, silakan Dimas juga mungkin boleh. Sebenarnya udah terwakilkan sama Mesya ya. Saya yakin Mas Kukuh punya pendapat. Ayo Mas. Silakan dong. Ayo Mas. Boleh berdiri Mas, silakan. Request berdiri katanya tuh. Nah, maju Mas, maju. Seperti salah satu kota di Jawa Timur lagi ini ya. Dua kali ini ya Allah. Ya harapannya teman-teman semuanya bisa menyerap apa yang dituliskan, apa yang sudah dibuat oleh teman-teman semua yang ada di sini, di luar kru yang mungkin nggak bisa hadir atau yang hadir pada malam hari ini, bisa menyerap energi positifnya. Yang tidak bisa ngomong, berbuatlah baik gitu. terima kasih. Dewasa kan Mas? Iya, dewasa banget. You look so mature. Oke, Pak Deddy silakan mungkin boleh. Wish-nya. Harapannya nih. Harapan dari kami semua, semoga film ini dicintai seluruh rakyat Indonesia dan banyak mendapat penonton. Amin. Amin. Baik.